Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil yang bernama Galadriel. Gadis kecil ini yang akan menjadi tokoh utama dalam film. Dan gadis itu memiliki pandangan yang lebih luas daripada anak-anak seusianya. Namun sayang, hal itu membuatnya dibully dan dikucilkan. Suatu ketika kakak Galadriel datang menghentikan bulian mereka. Masa-masa itu dirasa sangat indah serta nyaman berada di dekat kakaknya yang selalu saja melindungi dirinya. Akan tetapi, semuanya berubah dalam sekejap. Ketika makhluk mitologi yang bernama Morgoth menghancurkan sumber pencahayaan dan membuat kekacauan di dunia elf, sehingga para peri bermigrasi untuk meninggalkan Valinor, yang mana Valinor merupakan rumah para peri. Sedang tujuan migrasinya adalah Middle-earth. Tujuannya untuk menghentikan semua kekacauan yang ditimbulkan oleh Morgoth. Ketika perang pecah, Middle-earth menjadi hancur berantakan. Singkat cerita, dalam peperangan yang berlangsung itu, para ksatria dapat mengalahkan Morgoth. Namun para Morgoth dapat menyebar ke penjuru dunia, bahkan ke dunia tengah. Semakin banyak jumlahnya, sedangkan para Morgoth itu telah dipimpin oleh Sauron. Lalu Sin memperlihatkan momen di mana Galadriel yang tumbuh menjadi wanita dewasa. Ia saat ini tengah terpukul melihat kakak yang amat disayangi tengah terbaring tak bernyawa. Di jasad kakaknya terdapat stempel kebesaran Sauron. Di depan jasad kakaknya itu, Galadriel bersumpah bahwa ia akan membalaskan kematian kakaknya. Dimulai dari kematian kakaknya, Galadriel terus saja melakukan perburuan, bahkan sampai menembus dinginnya salju ujung dunia. Tak terasa bertahun-tahun lamanya perburuan itu belum juga menemukan tanda-tanda kehidupan Sauron. Meski begitu, Galadriel masih tetap pada pendiriannya serta meminta kepada para anggota untuk melanjutkan pencarian hingga menembus badai yang begitu panjang. Tak lama setelahnya mereka menemukan bekas tempat yang diduga peninggalan Sauron. Atas temuannya itu, Galadriel menjadi bersemangat. Bahkan tanpa disengaja, ia menemukan lagi tanda kebesaran Sauron di sana. Namun sayangnya kegembiraan itu harus terjeda. Seketika suasana menjadi tegang. Pasalnya mereka kedatangan sebuah makhluk yang begitu menyeramkan. Dan pertarungan pun dimulai. Setelah baku hantam, Galadriel dan anggota dapat dengan mudah mengalahkan makhluk yang menyeramkan itu. Namun setelah kejadian itu justru sebagian besar anggota Galadriel menjadi takut dan merasa jika Galadriel memiliki tujuan sendiri dan bukan berdasarkan perintah dari sang raja. Di sisi lain kita diperlihatkan dua pengendara yang sedang melewati Rhovanion, tempat bangsa Harfoot tinggal. Kedua pengendara itu mengaku ketakutan karena bangsa Harfoot terkenal sangatlah ganas. Namun anggapan semua orang berbanding terbalik dengan yang sebenarnya. Justru bangsa Harfootlah yang merasa terancam dengan dunia luar. Mereka berkamuflase untuk menutupi kelemahannya. Bahkan ketika musim berganti, bangsa Harfoot juga akan bermigrasi untuk mencari tempat tinggal baru. Saat itu terlihat dua anak kecil yang bernama Nori dan Poppy tengah asik bermain dengan anak-anak seusianya. Dan saking asiknya mereka bermain, sampai-sampai keluar dari perbatasan desanya. Tak lama kemudian, Nori melihat sebuah jejak kaki serigala, dan mereka menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh serigala tersebut. Karena hal itu, Nori dan Poppy bergegas mengajak yang lainnya untuk kembali pulang ke desanya. Setelah itu, Nori menemui ibunya yang bernama Marigold, dan bercerita mengenai keinginannya untuk keluar ke perbatasan untuk melihat dunia luar. Hal itu tentu saja ditentang keras oleh sang ibu.
Pasalnya, ia tahu bahwa dunia luar sangatlah kejam. Scene kemudian beralih memperlihatkan kota kekuasaan elf, yaitu Linden. Di sana terlihat seorang ahli politik elf yang bernama Elrond mendapatkan kabar bahwa temannya yang bernama Galadriel sudah kembali. Namun tujuan Galadriel menemui Elrond adalah untuk bertemu Raja Elf. Tentu saja dengan perantara Elrond, tujuannya tak lain untuk mendapatkan pasukan tambahan. Namun permintaan Galadriel ditentang dan tidak sesuai dengan pemikiran Elrond. Elrond adalah salah satu orang yang mempercayai jika Sauron dan Orcs sudah benar-benar musnah. Tak lama setelahnya, raja yang bernama Gil-galad memberikan penghargaan untuk Galadriel serta anggotanya atas jasa mereka telah membasmi para Orc. Di momen itu, raja mengumumkan bahwa perang melawan pasukan Morgoth telah berakhir. Dan kini saatnya bangsa elf menikmati kehidupan yang damai. Kemudian sang raja memberikan Galadriel dan anggotanya suatu kehormatan untuk berlayar ke Valinor, tempat di mana mereka akan menjalani sebuah kehidupan yang abadi dan damai. Sayangnya hadiah raja itu bukanlah yang diharapkan oleh Galadriel. Ia berniat ingin melepaskan hadiah itu dan kembali melakukan petualangannya dalam pencarian Sauron. Di Southland terlihat seorang pasukan elf yang bernama Arondir yang bertugas mengawasi daerah Howden. Manusia yang tinggal di sana mengaku tidak nyaman dengan keberadaan bangsa elf di sekitar mereka. Namun Arondir tidak terlalu memusingkan hal itu karena ia tak mau membuat keributan. Di samping itu, ternyata Arondir sedang kesengsem dengan salah satu wanita yang bernama Bronwyn, yang seorang janda anak satu sekaligus sebagai tabib di lingkungannya. Pasukan elf yang mengetahui akan hal itu mencoba mengingatkan Arondir bahwa cinta pada manusia tak akan berakhir baik. Namun tak lama kemudian, salah satu elf yang lain membawa kabar bahwa raja sudah menyatakan perang telah berakhir. Itu artinya para pasukan elf yang sedang bertugas di kawasan itu ditarik kembali ke Linden. Atas dasar surat penarikan raja, sebagian besar pasukan elf sangat bahagia, namun Arondir merasa sebaliknya. Selama puluhan tahun bertugas di sana, ia sudah merasa nyaman. Namun apa boleh buat, Arondir juga tidak bisa melawan perintah sang raja. Sebelum pergi, Arondir menyempatkan sedikit waktu untuk berpamitan dengan Bronwyn. Pada saat itu, Bronwyn berusaha menyembunyikan kesedihannya. Tak lama kemudian, anak Bronwyn yang bernama Theo memanggil ibunya bahwa ada seorang yang datang untuk meminta bantuan. Di sana terlihat seorang lelaki tua yang membawa sapi miliknya dan meminta bantuan Bronwyn untuk menyembuhkan sapinya. Setelah diperiksa, Brondir dan Arwen menduga bahwa sapi laki-laki tua itu telah memakan sesuatu yang salah. Akibatnya susu sapinya berwarna hitam pekat. Kemudian Brondir dan Arwen merasa curiga jika desanya sedang dalam bahaya. Sementara di dalam peternakan, Theo tiba-tiba mendapatkan sebuah pedang yang memiliki tanda stempel Sauron. Sesampainya di pemukiman, Arwen dan Brondir sangat terkejut melihat semuanya hancur. Sedangkan di dalam perjalanan Galadriel ke Valinor, ia merasa bahwa misinya belum tuntas. Tepat sebelum sampai ke Valinor, ia segera melompat dari perahu dan melanjutkan misinya untuk memburu Sauron. Tak lama setelahnya terlihat sebuah meteor yang jatuh di dekat permukiman Harbor. Nori dan Poppy yang penasaran lalu mendekati tempat jatuhnya meteor dan menemukan seorang kakek tua yang berada di tengah lubang itu. Saat Nori tak sengaja jatuh di kawah meteor, ia lantas tak merasakan panas. Ia pun bergerak mendekati si kakek tua dan perlahan menyentuh wajahnya. Seketika kakek tua itu sadar dan berteriak,
Seketika angin puting beliung mengangkat benda di sekitar. Saat Nori menatap mata kakek tua itu, perlahan mulai tenang dan keadaan pun membaik. Karena merasa kasihan kepada kakek tua itu, akhirnya Nori memutuskan untuk membawanya. Namun idenya itu ditentang oleh Poppy karena mereka tidak tahu siapa dan dari mana asalnya, dan bisa saja nantinya akan mencelakai mereka. Namun Nori terus berusaha meyakinkan Poppy sehingga mereka sepakat untuk menyembunyikan kakek tua itu sementara waktu. Dan dari ciri-ciri diketahui bahwa kakek tua itu bukan bangsa manusia maupun elf. Lantas siapakah ia sebenarnya? Kemudian kembali ke desa Holden. Arondir dan janda itu telah sampai di pemukiman dan mereka sangat terkejut karena pemukiman itu sangat hancur dan tidak ditemukan satupun orang yang tersisa. Di lokasi itu juga mereka berdua menemukan sebuah terowongan misterius yang diduga penyebab dari kehancuran pemukiman itu. Arondir kemudian menyuruh Arowyn untuk melaporkan kejadian itu kepada warga lainnya agar mereka senantiasa berhati-hati. Sesuai dengan perintah Raja Gilgalad, Elrond pergi menemui Lord Celebrimbor yang merupakan seorang elf ahli dalam pembuatan senjata. Lord Celebrimbor berencana untuk membuat bengkel baru untuk menciptakan senjata yang lebih hebat. Namun masalahnya ia memiliki kendala dalam mewujudkan impian itu. Oleh sebab itulah Elrond menyarankan agar mereka mencari bantuan dari kurcaci ataupun dwarf, menemui teman lama Elrond, seorang pangeran yang bernama Thorin. Sayangnya kedatangan Elrond tak disambut baik oleh Thorin, sehingga untuk menemuinya saja Elrond harus melewati sebuah tantangan. Dan Elrond harus menghadapi langsung dengan Thorin dalam pertandingan membelah batu. Kedua pemain akan bertanding membelah batu sampai salah satunya menyerah. Jika Elrond gagal, maka ia akan diusir dari tanah kekuasaan Gods. Di keesokan harinya, Nori pergi untuk memeriksa si kakek tua untuk mengantarkan makanan, namun kakek tua itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Kemudian ia mencari di semua tempat itu. Kemudian ia menemukan kakek tua itu sedang menulis sebuah aksara di sebuah batu. Saat Nori mencoba menyapa kakek tua itu, malah ia mengamuk. Nori pun mencoba menenangkan kakek tua itu sambil mengingatkan bahwa ia gadis yang membantunya kemarin malam. Karena kemarin malam mereka belum sempat berkenalan, kemudian Nori memperkenalkan dirinya kepada kakek tua itu. Saat dirinya diminta untuk memperkenalkan diri, kakek tua itu justru tidak mengingat apapun tentang identitasnya. Di waktu yang sama, ayah Nori sedang membantu warga untuk menegakkan tiang. Kakinya yang tak kuat menahan malah terkilir sehingga ia terancam gagal untuk mengikuti. Di tempat yang berbeda, Galadriel sedang berenang untuk kembali ke Middle-earth. Ia menemukan sebuah rakit dengan beberapa pria yang selamat dari kapal karam. Tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh seekor monster laut. Dan yang selamat hanyalah seorang pria yang bernama Halbrand dari Scotland. Galadriel yang juga dihempas dari atas kapal langsung berusaha berenang secepat mungkin untuk menghindari lokasi penyerangan monster tersebut. Kemudian Galadriel dan Halbrand pun bertemu, karena hanya mereka berdualah yang berhasil selamat dari penyerangan monster laut itu. Kemudian pada momen itu, Halbrand mengatakan jika sedang melarikan diri dari orc yang menyerang desanya. Dan dari kalung yang digunakan Halbrand, Galadriel langsung tahu jika dirinya yang sebenarnya adalah seorang raja dari Scotland. Kembali ke pertarungan antara Elrond dan Darin.
Kembali ke pertarungan antara Elrond dan Thorin. Sesuai dugaan, Elrond akhirnya kalah dan harus menerima kenyataan. Ia harus diusir dari tempat tersebut. Saat Elrond akan diantar ke gerbang utama oleh Thorin, ia memuji kinerja Thorin dalam memimpin kelompoknya. Elrond merasa terpesona dengan perkembangan wilayah kekuasaan Thorin karena sangat jauh berbeda saat ia terakhir berkunjung. Thorin menjawab, tentu saja semua berkembang karena Elrond sendiri sudah lama tak menemuinya. Selama 20 tahun. Itulah sebabnya Thorin kesal pada Elrond, padahal dahulu mereka berdua adalah sahabat dekat. Kemudian sebagai elf, Elrond berpikir 20 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Sementara untuk Thorin, waktu 20 tahun adalah waktu yang sangat lama. Thorin kecewa pada Elrond karena tak hadir pada acara pernikahannya serta kelahiran kedua anaknya. Dan sekarang Elrond datang dengan santainya meminta bantuan pada Thorin. Lantas hal itu membuat Elrond sangat bersalah pada Thorin. Ia kemudian meminta maaf dan kalau diizinkan ia juga berniat meminta maaf kepada istri dan anaknya Thorin. Dengan wajah penuh kekesalan, ia mengizinkan Elrond untuk menemui istrinya, namun hanya untuk meminta maaf, tak lebih dari itu, ucap Thorin. Sedangkan di rumah, istri Thorin yang bernama Nisha sangat bahagia melihat kedatangan Elrond. Pasalnya mereka sudah lama tak bertemu. Jadi Nisha menyambut Elrond dengan penuh kehangatan. Berkat bantuan Nisha, hati Thorin pun mulai luluh pada Elrond, serta pada akhirnya setuju akan menyampaikan maksud dan tujuan Elrond kepada ayahnya. Kembali kepada masa Arrowin, ia menemui para warga desa dan memperingatkan mereka tentang adanya serangan di pemukiman lain. Kemudian para warga tak percaya pada cerita Arrowin karena ia tak memiliki bukti. Sedangkan di rumah Arrowin, anaknya yang bernama Theo tengah mendengar sesuatu tepat di bawah lantai rumahnya. Kemudian dengan rasa penasaran ia pun melubangi lantainya untuk mengetahui apa yang tengah terjadi di bawah lantainya itu. Dan ternyata sebuah pasang mata tengah terbelalak menatapnya. Karena hal itu, Theo langsung bersembunyi di dalam lemari, sedangkan Arrowin yang baru kembali ke rumah menemukan jika rumahnya sangat berantakan. Sedangkan Theo yang bersembunyi berteriak meminta ibunya untuk mencari tempat yang aman. Tak lama setelahnya, sebuah orc berhasil keluar dari bawah lantai rumahnya dan langsung menyerang Arrowin serta Theo. Kemudian keduanya bekerja sama dan memenggal kepala orc tersebut. Kemudian Arrowin membawa kepala orc tersebut untuk ditujukan kepada warga desa. Alhasil semua warga desa merasa ketakutan sehingga mereka setuju untuk meninggalkan desa. Sebelum berangkat, Theo memegang pedang yang memiliki tanda Sauron. Saat itu tiba-tiba pedang Sauron menghisap sedikit darah Theo. Dan ajaibnya pedang itu berangsur-angsur tumbuh seperti semula. Bersamaan dengan itu, Arondir menyusuri lubang yang ada di desa. Saat Arondir menyusuri lubang tersebut, Arondir mendengar dan adanya bayangan orc. Kemudian ia berusaha kabur, namun ia malah tertangkap. Dan pada malam harinya, Nori serta Poppy memberitahu kepada kakek tua bahwa kelompok mereka akan segera bermigrasi. Itu artinya mereka akan berpisah. Kemudian kakek tua itu mencoba menunjukkan sesuatu dengan menggunakan kunang-kunang bahwa ia sedang mencari sebuah bintang. Namun Nori tak dapat mengerti dan mereka tahu di mana caranya mencari tahu informasi mengenainya. Sedangkan di kerajaan Webs, Thorin menyampaikan kepada ayahnya tentang tujuan Elrond yang ingin meminta bantuan bangsa Web. Dan ayahnya belum mempercayai kepada bangsa elf. Namun Thorin menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia sudah mengenal Elrond dengan waktu yang sangat lama. Setelah mendengarkan penjelasan Thorin, akhirnya ayah Thorin setuju untuk membantu Elrond.
kembali ke Galadriel dan Halbrand. Rakit mereka terombang-ambing di atas gelombang besar, sehingga membuat Galadriel jatuh dan tenggelam. Sedangkan Halbrand kala itu melihat Galadriel berusaha menyelamatkan dengan cara memutuskan tali yang mengikat tubuhnya. Keesokan harinya, Galadriel dan Halbrand diselamatkan oleh kapal yang dinahkodai oleh Elendil. Kapal itu kemudian membawa keduanya ke sebuah kerajaan pulau yang bernama Númenor. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah paling barat. Dengan tampilan yang sangat memukau, keindahan itu membuat Halbrand bertanya-tanya, siapakah yang menciptakan sebuah negeri yang sangat indah ini? Kemudian Galadriel menjawab, yang pasti bukanlah manusia, karena pada zaman dahulu mereka bersekutu dengan Morgoth, dan sebaliknya nenek moyang Númenor dahulu adalah bersekutu dengan bangsa Elf untuk memerangi kejahatan. Setelah memenangkan peperangan dengan Morgoth, memberikan pulau itu sebagai hadiah. Dan sebenarnya hubungan antara bangsa Elf dan bangsa Númenor sangatlah baik sampai akhirnya bangsa Númenor tiba-tiba berubah dan memutuskan hubungannya sepenuhnya dengan bangsa Elf. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Ratu Miril. Tak ingin berlama-lama di pulau itu, Galadriel langsung meminta bantuan sang ratu dengan meminta sebuah kapal sebagai alat untuk kembali ke Middle-earth. Namun sang ratu tak memberikan jawabannya. Kemudian Galadriel mengungkit masa bangsa Elf dan bangsa Númenor yang terjalin sangat baik, serta bangsa Elf telah berjasa kepada bangsa Númenor. Mendengar perkataan Galadriel, sang ratu akhirnya marah besar karena bangsa Númenor membayar pulau itu dengan berkorban darah para nenek moyang mereka. Kemudian Halbrand berusaha memecahkan ketegangan bahwa ia bersedia menunggu keputusan sang ratu tentang permintaan Galadriel itu. Berkat perkataan Halbrand, akhirnya menyetujui serta meminta mereka untuk sementara waktu tetap tinggal di Númenor sampai dengan ratu memberikan keputusannya. Kemudian ratu bertanya kepada salah satu menterinya tentang identitas Elendil. Menteri Pharazôn kemudian mengatakan bahwa Elendil adalah kapten yang berasal dari keluarga bangsawan yang sangat ingin menjadi seorang penjaga pantai bersama dengan putranya yang bernama Isildur. Isildur saat ini sedang menjalani pelatihan untuk menjadi kapten kapal. Kemudian ratu menemui Elendil dan bertanya mengapa membawa Galadriel masuk ke dalam Númenor, padahal ia tahu jika Númenor sangat membenci bangsa Elf. Elendil pun menjawab bahwa semua itu adalah keputusan laut dan ia percaya bahwa laut selalu benar. Kemudian ratu memerintahkan Elendil untuk menebus semua kesalahan yang sudah ia buat dengan cara memberikan sebuah pedang. Kemudian scene berganti di mana Arondir menemukan sebuah terowongan yang membawa kepada para orc. Di sana ia juga bertemu dengan banyak warga serta pasukan elf yang telah menjadi tawanan yang diikat dengan rantai serta dipaksa bekerja. Sepertinya bangsa orc sengaja menggali bawah tanah kota Heldan agar mereka tak dapat dideteksi serta mencari sesuatu yang tersembunyi. Saat ia sedang bekerja, ia menyadari bahwa bangsa orc sangat takut pada matahari. Berdasarkan hal itu, Arondir dan beberapa orang mencoba melakukan perlawanan saat matahari berada di puncak tertinggi. Namun salah satu orc mulai curiga karena adanya beberapa orang berkumpul, sehingga ia membunuh salah satu di antara mereka. Kemudian Sin kembali ke Galadriel. Diam-diam ia mengunjungi salah satu tempat di Númenor dengan Elendil. Sementara itu, Halbrand yang ada di tengah kota mencoba melamar pekerjaan sebagai pandai besi. Namun sayangnya ia ditolak mentah-mentah karena dianggap tak selevel dengan bangsa Númenor. Walaupun sebenarnya mereka sama-sama dari bangsa manusia, hal itu membuat Halbrand menjadi marah. Kemudian ia mencuri salah satu tanda pengenal seorang warga. Namun sayangnya aksi pencurian itu dapat diketahui sehingga sekelompok warga berdatangan untuk mengeroyok Halbrand. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Halbrand pun membalas pengeroyokan. Namun ia ditangkap serta dipenjara.
Sedangkan Galadriel menemukan simbol Sauron yang ternyata peta dari Scotland, tempat asal Halbrand. Di sana Sauron ingin menciptakan sebuah dunia baru dengan kekuatan jahat. Sedangkan di Harwood, seorang petugas Sadok terlihat melatih anak-anak sebelum mereka semua migrasi. Saat itu Marigold masih merasa cemas karena kaki suaminya masih juga belum pulih. Lirko pun berusaha untuk menenangkan istrinya dan berkata, mereka akan baik-baik saja selama kereta mereka berada di barisan terdepan. Dan pada malam harinya, Nori yang dibantu oleh Poppy mengambil buku milik Sadok tentang rasi bintang. Potongan buku itu kemudian dimasukkan ke dalam tas agar nantinya ia bisa membacanya. Tak lama kemudian kakek tua itu tiba-tiba datang dan mengambil potongan buku serta mencoba membaca di dekat api unggun. Namun karena ia terlalu dekat dengan api, akibatnya potongan buku itu terbakar dan menyebabkan keributan. Pada akhirnya, identitas kakek tua itu pun diketahui oleh warga desa. Akibatnya semua warga desa menyudutkan Nori karena telah menyusupkan orang asing ke dalam desanya. Alhasil Nori dan keluarganya dihukum serta diletakkan di barisan terakhir saat migrasi dimulai. Setelah itu Sin kembali ke Elendil. Ia menemui kedua anaknya yaitu Isildur dan Airin. Di sana ia memberitahukan kepada anaknya bahwa saat ini Galadriel berada di dalam istana untuk menunggu kapal yang akan membawanya ke Middle-earth, dan kemungkinan besar kapten yang diutus untuk membawa adalah Isildur. Kembali ke istana, Galadriel mencoba untuk bertemu dengan Halbrand dan menceritakan mengenai temuannya di salah satu tempat. Kemudian Galadriel menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang pria memiliki tanda seperti di kalung Halbrand telah menyatukan suku-suku yang ada di Scotland. Dan kini Galadriel merasa yakin bahwa Halbrand adalah orang yang selanjutnya yang akan menyatukan kembali suku-suku yang ada di Scotland. Kemudian Halbrand mengingatkan kepada Galadriel agar lebih berhati-hati karena nenek moyangnya adalah orang-orang yang setia pada Morgoth dan Halbrand bukanlah pahlawan yang ia cari. Di sisi lain, Ratu sedang menemui ayahnya yaitu Raja Númenor. Ia pun memberitahu kepada sang ayah bahwa seorang elf telah datang ke Númenor. Kemudian Sin kembali ke bangsa manusia, di mana hari migrasi pun dimulai. Saat itu keluarga Nori terlihat sangat kesulitan untuk membawa kereta di barisan terakhir. Tak lama kemudian, kakek tua pun keluar dan membantu keluarga Nori untuk mendorong kereta. Kemudian Sin kembali lagi ke Arondir. Sesuai dengan rencananya, mereka melakukan pemberontakan pada siang hari. Ia dan rekan-rekannya berusaha memutuskan tali rantai dari penarik para orc untuk keluar dari persembunyian di bawah tanah. Namun sayangnya karena kalah jumlah, Arondir beserta rekan-rekannya tetap kalah. Apalagi orc juga melepaskan hewan pemangsa yang sangat buas untuk membunuh orang-orang yang mencoba melawan. Pada akhirnya dari sekian banyak orang yang melawan, hanya Arondir kemudian dibawa untuk bertemu dengan pimpinan orc yang bernama Adar. Apakah Adar adalah Sauron? Karena konon katanya Sauron banyak memiliki nama samaran. Kemudian Sin beralih lagi. Di sini memperlihatkan kerajaan Númenor, di mana saat itu sang ratu bermimpi kerajaannya mengalami kehancuran dengan tanda-tanda daun putih disertai tsunami. Hal ini membuat Ratu Miril khawatir. Apakah ia telah mengambil keputusan yang benar atau tidak? Setelahnya Galadriel menemui Ratu Miril, sebuah gulungan yang ia dapatkan dari salah satu tempat di Númenor. Kemudian Galadriel berusaha meyakinkan sang ratu kalau Halbrand adalah raja dari Scotland dan akan menyatukan mereka semua. Galadriel percaya dengan bantuan Númenor serta Scotland, mereka pasti berhasil memusnahkan Sauron.
serta menyelamatkan orang-orang yang ada di Scotland. Mendengar hal itu, Ratu Miril memilih menolak karena ia harus mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Setelah mendengar jawaban sang ratu, Galadriel tetap tak mau menyerah. Kemudian ia meminta izin untuk menemui Raja Númenor yang dahulu kala pernah bersekutu dengan kaum elf. Ratu Miril kesal dengan permintaan Galadriel. Menurutnya, Galadriel telah meremehkan keputusan yang ia telah buat. Akibatnya Galadriel dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan di atas kapal, Isildur kehilangan konsentrasi sehingga ia mengacaukan ujian pelatihan. Karena hal itulah sang pelatih mempunyai alasan untuk mengeluarkan Isildur beserta kedua temannya. Kedua teman Isildur yang bernama Valandir dan Ontamu tentu saja kecewa dan marah karena kecerobohan Isildur. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk menjadi penjaga laut. Kemudian Sin kembali ke Scotland, melihat Arondir di bawah kehadapan Adar, seorang pimpinan orc yang ada di sana. Setelahnya Adar membebaskan Arondir untuk mencari para warga desa lainnya yang kabur ke arah menara. Perlu diketahui, Adar sama sekali tak membutuhkan Arondir karena ia mengincar sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pedang Sauron yang terakhir kali dipegang oleh Theo. Di dalam menara, para warga Scotland yang sedang bersembunyi dari orc mulai mengalami masalah karena kekurangan bahan makanan. Saat itu Theo mengusulkan agar ia dan temannya keluar dari menara untuk mencari bahan makanan di desa terdekat. Dan setelah mendapatkan beberapa bahan makanan, lalu Theo masuk ke dalam gudang untuk mengambil bahan yang lebih banyak lagi. Dan saat itu matahari mulai tenggelam. Namun salah satu temannya Theo memutuskan untuk kabur karena takut ditangkap oleh bangsa orc. Benar saja, sesaat kemudian datanglah salah satu orc yang langsung menyerang Theo. Dengan cepat dia mengeluarkan pedang Sauron, kemudian mengalirkan tetesan darahnya untuk Akibatnya, orc yang mengetahui merasa takut, sehingga ia berlari keluar dari sana. Kemudian orc tersebut menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada pemimpinnya, sehingga para orc keluar. Namun Theo bersembunyi di dalam sebuah sumur. Sedangkan Elrond yang sedang mengawasi pembangunan Lord Celebrimbor saat itu, Lord mengaku curiga pada Thorin karena Thorin menerima kesepakatan dengan sangat mudah, seolah-olah seperti seorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian Elrond kembali ke kerajaan Webs untuk memastikan kecurigaannya itu. Dan benar saja, saat itu mencoba menginterogasi Nissa, Elrond langsung menebak jika Nissa dan Thorin telah berbohong kepadanya. Kemudian Elrond menelusuri sebuah tambang tua yang kerap didatangi oleh Thorin. Setelah memasuki sebuah ruangan rahasia, Elrond menemukan sesuatu yang tersembunyi. Tak lama kemudian, Thorin tiba-tiba datang dan menuduh Elrond sebagai mata-mata elf di dalam istananya. Mendengar hal itu, Elrond berusaha meyakinkan Thorin bahwa kedatangannya murni hanya untuk persahabatan mereka. Dan ia juga menyampaikan bahwa ia tak peduli dengan benda yang telah Thorin sembunyikan. Perkataan Elrond membuat Thorin percaya, kemudian dia setuju untuk memberitahukan Elrond tentang rahasianya, asalkan Elrond tak menceritakan kepada siapapun. Kemudian Thorin membuka sebuah peti dan memperlihatkan sebuah batu yang telah ditemukan oleh Nissa. Thorin menceritakan betapa berharganya batu itu karena bisa dijadikan senjata serta mata uang, dan batu itu rencananya akan dikembangkan serta akan digunakan untuk kekuatan serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Batu yang Elrond percaya sebagai mithril itu pun diberikan kepada Elrond sebagai tanda persahabatan mereka.
Pada malam harinya, Galadriel dibebaskan oleh Parazo serta anak buahnya, karena malam ini ia akan dipulangkan ke negeri Elf. Sedangkan Galadriel yang tak terima langsung melawan semua anak buah Parazon serta menyusup ke dalam menara, lantas masuk ke dalam kamar sang raja untuk mengutarakan maksud tujuannya. Tak disangka Ratu Miril juga berada di sana karena ia sedang menjenguk sang ayah. Jadi inilah alasan mengapa semenjak kemarin Raja Numenor tak pernah menambahkan diri. Ratu Miril sengaja merahasiakan agar tak ada satupun orang yang mengetahui keadaan sang raja. Ratu Miril kemudian mengungkapkan alasan mengapa tak bisa bersekutu dengan bangsa elf. Semenjak kepemimpinannya, sebenarnya ia sangat ingin berdamai dengan bangsa elf, namun keputusannya itu ditentang oleh para rakyatnya, sehingga terjadilah pemberontakan besar-besaran yang mengakibatkan pertumpahan darah. Setelah itu, Ratu Miril menunjukkan bola masa depan. Namun saat Galadriel memegang bola yang dimaksud, Galadriel melihat kehancuran kerajaan Numenor. Sama seperti mimpi sang Ratu Miril, hal inilah yang membuat Ratu Miril mengambil keputusan yang tak bertentangan dengan bangsa elf. Ia tahu betul akan dampak keputusannya itu pada kerajaan Numenor. Mendengar cerita Ratu Miril, Galadriel mencoba meyakinkan supaya yakin dengan apapun keputusan yang ia ambil. Namun sayangnya Ratu Miril masih tetap pada pendiriannya untuk menolak ikut campur dengan semua permasalahan bangsa elf. Sedangkan di tempat Theo, langit semakin gelap sehingga membuat para orc bebas keluar dari persembunyiannya. Dan saat ada kesempatan, ia perlahan-lahan mulai kabur dari sumur itu, pergi ke tempat yang lain. Akan tetapi saat Theo mencoba keluar, ia diketahui oleh salah satu orc yang tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Arondir. Kemudian mereka berdua berlari menyusuri hutan dan pada akhirnya mereka terbebas dari orc. Bertepatan matahari mulai terbit. Sesampai di menara, Arondir menyampaikan semua pembicaraan Adar kepadanya. Ada berpesan agar semua warga Scotland segera menyerahkan tanah serta untuk bersumpah setia kepadanya. Sedangkan di dalam, Theo sedang didekati oleh kakek tua yang menanyakan perihal potongan pedang yang ia dapatkan. Rupanya sang kakek adalah orang yang pernah menyimpan potongan pedang tersebut, dan tak heran jika ia memiliki luka yang sama dengan Theo. Kembali ke Numenor, di mana hari kepulangan Galadriel akhirnya tiba. Parason menyanjung keputusan ratu karena setuju dengan keinginan rakyatnya. Setelah Galadriel pergi dari Numenor, mereka merencanakan sebuah pesta untuk merayakan kepergian Galadriel dari Numenor. Namun sang ratu saat akan berjalan menuju ke dalam istana, daun-daun putih mulai berguguran seolah-olah mengiringi kepergian Galadriel, dan Ratu Miril percaya jika daun-daun putih itu sebagai petanda kekecewaan bangsa elf akibat semua keputusan yang telah ia ambil. Karena hal itu, Ratu Miril langsung mengumpulkan semua pejabat beserta rakyatnya bahwa ia akan mengawal langsung perjalanan Galadriel menuju Scotland. Hal ini dilakukan karena mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa manusia yang sekarang terjebak di sana. Berkat keputusan itu, banyak rakyat yang mengusulkan diri untuk menjadi prajurit dan serta ikut bersama Ratu Miril. Di sisi lain, salah satu orc melaporkan pada Adar bahwa bangunan terowongan mereka sudah selesai. Mendengar hal itu, Adar langsung mengumpulkan seluruh orc, dan waktu penyerangan telah tiba, ungkap Adar. Sedangkan para rakyat Scotland mendengar pengumuman dari menara. Di sana Arwen mengumumkan bahwa orc akan segera menyerang mereka. Kemudian ia meyakinkan seluruh rakyat agar segera bersatu melawan para orc, serta tidak menyerahkan tanah mereka begitu saja. Namun, warga Scotland menjadi dua kubu setelah mendengar pengumuman Arwen. Salah satunya adalah ingin menjadi pengikut Adar, bagi mereka yang tak ingin mati serta kelompok yang setuju dengan Arwen untuk melakukan perlawanan. Sedangkan di dalam perjalanan migrasi kaum Harfoot yang sangat panjang serta melelahkan, kepala rombongan memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat.
Saat Nori dan Poppy sibuk mencari bahan makanan, mereka terkejut melihat sebuah jejak kaki serigala. Kemudian mereka berlari untuk melaporkan ke Malva. Namun mereka terlambat karena serigala sudah siap-siap akan menerkam mereka. Mereka berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari serigala itu, akan tetapi Nori menjadi target serigala. Dan saat Nori akan diterkam, kakek tua datang untuk menyelamatkannya. Kemudian ia mengeluarkan kekuatannya, sehingga membuat para serigala ganas itu lari ketakutan. Setelah mengeluarkan kekuatan, tiba-tiba tangan kakek tua itu menjadi aneh. Karena hal itu, Nori meramukan sebuah obat untuknya. Namun saat akan mengobati, tangan kakek tua itu dan tangannya seketika membeku. Hal itu membuat Nori sangat panik, sehingga kakek tua membacakan sebuah mantra, dan tubuh Nori terlempar. Kemudian kakek tua mencoba memenangkan Nori. Namun Nori yang kadung merasa ketakutan, ia segera berlari menjauhi kakek tua itu. Kembali ke Númenor, Galadriel menunjukkan kemampuannya sebagai pemburu orc. Kemudian ia mengajari para prajurit agar tak bertumpu pada kekuatan, namun mereka harus fokus pada ketepatan dan kecepatan. Di waktu yang sama, Ratu Miril menemui sang ayah, dan saat itu Raja Númenor menenangkan keputusan Miril dan melarang kepergiannya ke Scotland karena ia merasakan kegelapan yang sangat kuat di daerah tersebut. Sedangkan di dunia para elf, yaitu Linden, Elrond mengundang Thorin untuk makan malam bersama. Raja dan petinggi elf juga merayakan kerjasama mereka. Pada malam itu, seharusnya makan malam dengan suasana harmonis, namun sebaliknya dengan suasana menegangkan. Mereka berdebatan antara Thorin dan Raja Galgala. Setelah makan malam selesai, sang raja kemudian memanggil Elrond untuk berbicara. Kemudian di sana raja bercerita mengenai pertarungan bangsa elf untuk melawan Morgoth. Pada masa itu petir sempat menyambar pohon kehidupan sehingga terbentuklah sebuah kekuatan murni yang meresap melalui akar pohon kehidupan ke dalam tanah. Kemudian raja mencurigai Darin mendapatkan benda tersebut. Kemudian raja bertanya kepada Elrond mengenai kebenarannya. Elrond tahu bahwa kaum kurcaci telah mendapatkan benda itu, namun ia tak bisa memberitahu sang raja karena ia sudah berjanji kepada Darin. Setelahnya raja mengajak Elrond untuk melihat pohon kehidupan mereka. Di sana terlihat jika pohon itu sudah sangat tua sehingga kaum elf akan terancam musnah. Sedangkan pada malam harinya, anak Amazon yang bernama Coman sedang memasuki kapal yang akan digunakan untuk berlayar ke Scotland. Ia beserta adik Isildur yang bernama Airin tidak setuju dengan keputusan sang ratu yang akan pergi berperang. Oleh sebab itulah ia membakar kapal itu agar sang ratu tidak bisa pergi. Dan tak diduga di dalam kapal ia bertemu dengan Isildur yang berusaha menggagalkan rencananya. Namun semua itu sudah terlambat. Api sudah kadung menjalar, kemudian Isildur segera membawa Keman dan yang lain keluar dari kapal. Tak lama setelahnya nampak dari kejauhan kapal meledak dan Isildur dapat menyelamatkan nyawa Keman. Sedangkan di Scotland, kelompok yang akan menjadi pengikut Adar dipimpin oleh Waldrip serta bergerak keluar dari menara Aiel. Mereka kemudian pergi menemui Adar dan menyatakan diri sebagai pengikutnya. Sementara di dalam menara, Theo menyerahkan pedang Sauron pada Arondir. Hal ini dilakukan karena Theo merasa ketakutan. Pasalnya pedang itu sangat berbahaya menurut Theo. Arondirlah yang lebih pantas menyimpannya. Setelahnya scene berpindah pada Thorin, di mana Elrond menceritakan mengenai pembicaraannya dengan raja. Ia mengungkapkan bahwa kaum elf sangat membutuhkan batu mithril yang ditemukan Durin. Mendengar perkataan Elrond, Darin merasa prihatin. Kemudian Darin berjanji akan membantu kaum elf, namun ia akan meyakinkan ayahnya terlebih dahulu.
Sedangkan Ratu Miril, Halbrand, dan Galadriel pada akhirnya berangkat menuju Scotland. Sedangkan di Scotland sendiri, Adar serta pasukannya berniat untuk menyerang menara. Sesampainya di sana, para orc kebingungan karena menara itu nampak sepi. Namun Adar merasakan kehadiran Arondir di tempat itu. Tak disangka Arondir dan warga sudah mempersiapkannya, semuanya dengan sangat matang. Kemudian ia sengaja memancing para orc untuk mendekat jebakan yang telah ia sediakan. Arwen dan para warga melihat kejadian itu. Dari kejauhan mereka sangat puas. Di sana saat ini mereka beranjak kembali ke desa untuk merebut tanah kekuasaan mereka. Di keesokan harinya, Arondir berusaha menghancurkan pedang Sauron, namun entah mengapa semua upayanya tak kunjung berhasil. Karena hal itu, Arondir memutuskan untuk menyembunyikan pedang itu. Namun Theo mengawasi dari kejauhan. Setelah itu, Browin Arondir memimpin para warga untuk mempersiapkan strategi selanjutnya. Dan semua lelaki akan dipersiapkan sebagai pemanah, sedangkan para orang tua dan anak-anak akan berlindung di para keamanan. Pada malam harinya, pasukan Adar mulai mendatang desa, dan semua warga desa yang melihat hal itu bersiap di pos masing-masing, terutama Arwen yang berada di garis depan. Dalam proses memberikan sinyal serangan pertama itu, Arwen sempat gagal berkali-kali, namun pada akhirnya ia berhasil meluncurkan sinyal serangan. Dan pada akhirnya Brondir dan lainnya segera melakukan serangan pertama dengan selanjutnya. Seperti malam-malam sebelumnya, Rondir dan Brondir serta para warga telah menyiapkan jebakan sebagai bentuk pertahanan diri. Karena jumlah orc yang saat ini makin banyak, warga desa dan Arondir sempat kewalahan, namun pada akhirnya mereka berhasil membunuh semua orc tersebut. Atas keberhasilan itu, semuanya merasa senang dan gembira. Namun kegembiraan itu seketika sirna karena terlihat darah merah mengalir dari tubuh orc. Hal itu menandakan bahwa yang menyerang bukanlah orc. Kalaupun orc, darahnya berwarna hitam. Benar saja, pasukan yang menyerang warga desa sebagian besar adalah manusia-manusia yang berpihak pada Adar. Tak lama setelahnya, serangan anak panah mengenai para warga serta Arwen. Dan kini semuanya baru sadar jika Adar dan pasukannya baru datang menyerang mereka. Melihat hal itu, Arondir menyuruh semua orang untuk mundur serta mencari perlindungan di dalam para keamanan. Dan di sana Arondir dan Theo berusaha menyelamatkan nyawa Arwen dengan mencabut anak panah. Mereka kemudian menutupi luka Arwen dengan bara api. Meskipun sangat menyakitkan, namun tindakan itu nyatanya berhasil menyelamatkan nyawa Arwen. Sedangkan di luar, Adar serta pasukannya semakin mendekati para keamanan serta mengepung para warga yang ada di sana. Dan pada akhirnya barak berhasil jebol. Adar dan pasukannya kemudian memaksa Arondir untuk menyerah potongan pedang Sauron kepadanya. Namun Arondir terus saja mengelak. Kemudian Adar dan pasukannya mulai bertindak kekerasan. Melihat warga di pantai, Theo akhirnya mengatakan dengan terpaksa di mana pedang itu berada. Setelah mendapatkan potongan pedang itu, Adar kemudian merasakan adanya yang datang dengan pasukan berkuda mendekati lokasi itu. Ia kemudian keluar dan memberikan sebuah perintah ke Waldri. Dan benar saja, Galadriel dan para pasukan Númenor pada akhirnya tiba dengan jumlah yang sangat banyak, membuat mereka berhasil unggul sehingga pasukan Adar berhasil ditangkap. Adar yang melihat hal itu berusaha kabur, namun langsung dikejar oleh Galadriel dan Halbrand. Untung saja Halbrand mengambil jalur berlawanan sehingga bisa menghadang Adar dan menghentikannya. Halbrand yang diliputi amarah berniat menghabisi Adar dengan tangannya sendiri, namun ia berhasil dihentikan oleh Galadriel. Galadriel tahu Adar bukanlah Sauron yang asli, jadi ia tetap membutuhkan Adar agar bisa dimintai keterangan oleh Satreskrim pidana khusus menurut dia. Dan Galadriel mengatakan bahwa Adar disebut sebagai Uruk, yakni sebagai elf yang diubah oleh Morgoth menjadi orc yang pertama. Saat Galadriel menanyakan di mana keberadaan Sauron, ia menjawab bahwa ia telah membunuh Sauron.
Ia berdalih melakukan hal itu karena merasa para orc tak membutuhkan pemimpin. Jadi ia menyebut dirinya sebagai ayah yang akan menuntun para orc untuk mendapatkan wilayah tempat tinggal. Kata nadar itu tentu saja tidak dipercaya begitu saja oleh Galadriel, karena ia yakin jika Sauron masih hidup dan menyiapkan sebuah rencana. Berkat keberhasilan mereka, Ratu Miril dan semua warga mengadakan perayaan. Dalam perayaan itu juga Ratu Miril mengumumkan jika Halbrand adalah seorang raja dari Scotland. Mendengar hal itu, para warga langsung bergembira menyambut pemimpin yang baru. Setelah itu, Arondir menemui Theo sambil menyerahkan sebuah bungkusan yang berisi potongan pedang Sauron. Kemudian Arondir meminta Theo menyerahkan potongan pedang itu kepada pihak yang berwajib, yaitu Kerajaan Númenor, yang nantinya agar bisa dibuang di tengah laut. Dan saat Theo membuka bungkusan itu, ia sangat terkejut. Pasalnya bungkusan itu tidak berisi potongan pedang, melainkan sebuah kapak. Lantas di mana pedang itu saat ini? Pedang itu saat ini berada di tengah Waldrek. Ia pergi ke menara dan menancapkan pedang itu sesuai perintah dari Adar. Pedang itu nyatanya adalah sebuah kunci yang digunakan untuk membuka batu pembatas dari bendungan. Seketika air bendungan itu mengalir dan sangat deras melewati terowongan yang dibuat oleh para orc menuju pusat magma gunung berapi. Akibat hal itu, gunung berapi itu pun meletus dan memuntahkan semua lava panasnya. Para warga pun panik melindungi diri. Sementara itu, para orc memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Kemudian semburan lava mendekati pemukiman. Namun sekali lagi Galadriel seolah mematung dan berdiri sembari menerima semburan lava. Setelah ledakan gunung berapi, pemukiman benar-benar tertutup kabut tebal dan juga kobaran api ada di mana-mana. Kemudian Galadriel terbangun dan berusaha mencari para warga yang masih hidup. Dan pada akhirnya ia bertemu dengan Theo. Sementara itu para penduduk yang lain ikut bersama Ratu Miril menyelamatkan orang-orang yang mungkin masih hidup. Saat Isildur menyelamatkan seorang warga, ia terjebak di dalam rumah dan tertimbun oleh reruntuhan. Di sisi lain, kaum Harpur melewati sebuah tempat yang terkena dampak dari letusan gunung berapi. Sadok mengatakan jika letusan gunung berapi itu berasal dari daerah Scotland akibat kejahatan baru yang telah muncul. Seketika perhatian mereka dialihkan pada kakek tua yang terlihat komunikasi dengan sebatang pohon. Entah mengapa pohon itu seperti merespon dari perkataan kakek tua itu. Lalu ranting pohon itu tiba-tiba roboh dan hampir mengenai Nori serta seorang anak. Beruntung Nori dan anak itu tak terluka, namun warga suku Harput mulai takut pada kakek tua itu. Sesuai perkataannya, Darin menemui sang raja untuk meminta bantuan. Sayangnya permintaan Elrond ditolak karena penggalian batu mithril akan menyebabkan reruntuhan pada kerajaan mereka. Dengan berat hati, Thorin meminta maaf pada Elrond karena ia tak bisa membantu. Alhasil Elrond berpamitan pada Darin dan Nisa karena ia harus menyampaikan pesan ini pada Raja Gil-galad. Setelah Elrond pergi, Thorin meletakkan biji mithril di dekat daun pohon kehidupan. Dan benar saja, daun pohon itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi seperti semula. Berkat petunjuk itu, Darin dan Elrond memutuskan menggali tambang diam-diam tanpa sepengetahuan sang raja. Berkat kerjasama mereka, keduanya berhasil menemukan ladang biji mithril yang ada di bawah tambang. Keduanya pun sangat bahagia, namun kebahagiaan itu seketika sirna karena perbuatan mereka diketahui oleh sang raja. Alhasil, Elrond kemudian diusir dari kerajaan Werth, sementara sang raja mengaku kecewa pada putranya Thorin. Setelahnya pasukan Númenor yang dipimpin oleh sang Ratu Miril bergerak menuju ke sebuah pengungsian yang ada di bukit.
Sedangkan Elendil harus menerima kenyataan pahit bahwa anaknya Isildur telah tewas tertimbun reruntuhan. Meskipun hatinya sangat hancur, namun sebagai kepala prajurit, Elendil tidak bisa menunjukkan kesedihan di hadapan pasukan serta Ratu Miril. Terlebih akibat kejadian itu, Ratu Miril kehilangan penglihatannya. Sesaat kemudian, Sadok menyerahkan sebuah potongan catatan tentang rasi bintang. Kemudian ia meminta kepada kakek tua untuk mengikuti petunjuk itu untuk menemukan rasi bintang yang tengah ia cari. Karena kakek tua itu tahu para penduduk sudah merasa takut kepadanya, jadi ia memutuskan untuk pergi sendiri serta berpamitan kepada Nori. Di keesokan harinya, pohon yang kemarin dipegang kakek tua kemudian tumbuh subur dan berbuah sangat banyak, sehingga membuat warga kaum Harput sangat bahagia untuk memanen buah yang ada di pohon itu. Saat Poppy mengambil air, ia melihat jejak kaki besar, sehingga ia ketakutan dan segera bersembunyi. Keranjang air itu pun akhirnya ditemukan oleh 3 orang wanita misterius. Poppy kemudian menceritakan kejadian itu kepada Nori, dan mereka berdua sepakat untuk menyelidiki ketika wanita tersebut. Dan pada malam harinya mereka melihat ketika wanita itu sedang memegang pohon yang sebelumnya dipegang oleh kakek tua. Saat mereka akan pergi, Nori keluar dari persembunyiannya dan mengatakan bahwa kakek tua telah pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba saja ketika wanita itu menghilang dan kembali muncul seketika di hadapannya. Tak lama kemudian para warga Harput keluar menyelamatkan Nori dan Poppy. Namun ketika wanita itu menggunakan sihir untuk membakar pemukiman mereka, akibat kejadian itu Nori merasa khawatir akan keselamatan kakek tua. Lantas ia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menyelamatkan kakek tua. Mendengar hal itu, Poppy menawarkan diri untuk ikut, begitu juga dengan Malva serta Sadok. Di keesokan harinya yang cerah, Galadriel dan Theo telah sampai di pemukiman. Dengan rasa takut yang mendalam, Theo memasuki ruang perawatan untuk mencari ibunya. Beruntung saja ibu serta Arondir berhasil selamat dari kejadian sebelumnya. Tak ingin berlama-lama di Scotland, Elendil menyampaikan kepada Ratu Miril bahwa kapal mereka sudah siap berangkat ke Númenor. Setelah Ratu Miril dan pasukannya pergi, Galadriel juga berpamitan pada Arondir. Mereka harus kembali ke Linden dan untuk melaporkan hal ini kepada Raja Galgala. Setelah itu, Galadriel ditemani Arondir untuk melihat keadaan Halbrand. Akibat ledakan kemarin, Halbrand terluka cukup parah. Namun Galadriel menawarkan ke Halbrand untuk ikut bersama dirinya pergi ke Linden, karena di sana ada obat yang menyembuhkan lukanya. Di keesokan harinya, Galadriel dan Halbrand berangkat ke Linden dengan mengendarai kuda. Di dalam kerajaan Web, sang raja membuang daun kehidupan ke dasar bumi. Daun itu kemudian terbakar, lalu muncul sosok monster api di dekatnya. Sementara Adar dan para orc merayakan keberhasilan mereka. Karena mendapatkan wilayah kekuasaan, Adar pun mengganti nama wilayahnya itu menjadi Mordor. Sedangkan di tempat lain, kakek tua akhirnya bertemu dengan ketiga wanita misterius itu. Bukannya menyerang kakek tua, ketiga wanita itu malah menyembahnya dan menyebut kakek tua sebagai Sauron. Dan di tempat lainnya, Elrond bercerita dengan Lord tentang satu kepingan batu mithril yang mereka dapatkan. Dengan berat hati, Elrond menyampaikan jika bangsa Warps tidak bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, Galadriel dan Halbrand akhirnya sampai di kerajaan Elf. Dengan cepat, bangsa Elf membawa Halbrand untuk segera mengobati lukanya. Setelah lukanya sembuh, Halbrand menemui Lord untuk menyampaikan rasa kekagumannya sebagai seorang yang ahli pandai besi. Di sana, Halbrand pun melihat berbagai permata yang dikoleksi oleh Lord. Sayangnya, semua permata itu tidak sekuat biji mithril.
Oleh sebab itulah bangsa Elf tetap membutuhkan biji mithril dalam jumlah banyak untuk membuat cincin berkekuatan super. Mendengar hal itu, kemudian Halbrand menyarankan agar ia mencampurkan biji mithril dengan beberapa permata yang ia miliki untuk mendapatkan kekuatan yang hampir sama. Di kerajaan Numenor, Airin diminta untuk melukis wajah Raja Numenor, yaitu Valantir, karena keadaan sang raja yang semakin memburuk. Saat itu, Valantir mengigau bahwa Airin adalah Ratu Miril, sehingga ia mengajak Airin ke tempat batu ramalan. Kembali ke kerajaan bangsa Elf, di sana Raja Galgal marah kepada Elrond, Lord serta Galadriel dikarenakan mereka semua telah gagal mendapatkan biji mithril. Kemudian Lord berusaha menangkan Raja Gilgalad dengan menyampaikan rencananya untuk menggabungkan batu permata dengan biji mithril. Awalnya Raja Gilgalad menolak karena itu semua, namun Elrond berhasil meyakinkannya dengan izin yang telah mereka dapatkan. Akhirnya mereka memulai dengan membuat sebuah cincin dengan gabungan batu mithril dan batu permata. Dan pada malam harinya, kakek tua sedang ditemani oleh ketiga wanita misterius itu, menyampaikan informasi bahwa ia berasal dari negara bernama Rhûn. Ia adalah penguasa kegelapan yang mampu mengendalikan api, air, dan angin. Bahkan karena kakek tua belum bisa mengendalikan kekuatannya, dan disinilah peran ketiga wanita itu untuk membantunya. Tanpa disadari, di sana sudah ada Nori dan yang lainnya yang mengamati kakek tua dengan ketiga wanita misterius itu. Kemudian mereka sedang melihat para wanita misterius sedang mengikat kakek tua. Tanpa mencurigai apapun, Nori mendekati kakek tua dan berusaha melepaskan talinya. Namun tanpa disadari, kakek tua itu adalah salah satu dari ketiga wanita misterius itu yang sedang menyamar. Saat Nori akan diserang, tiba-tiba kakek tua yang asli datang untuk membantunya. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Lalu kakek tua mengeluarkan kekuatan. Namun ketika wanita itu berhasil mengalahkannya, akibat hal itu Nori dan yang lainnya berada di tengah situasi yang sangat berbahaya. Nori kemudian berusaha meyakinkan kakek tua untuk kembali bangkit dan memberikan tongkat kepadanya, sambil meyakinkan kepada kakek tua bahwa ia bukanlah orang yang jahat. Berkat hal itu, akhirnya kakek tua bangkit dan mengatakan bahwa ia bukanlah orang jahat, dan berarti jika dirinya bukan Sauron. Setelahnya kakek tua itu mengalahkan ketiga wanita misterius. Akibat pertarungan itu, Sadok mengalami luka parah dan pada akhirnya ia meninggal dunia setelah keinginan terakhirnya untuk melihat matahari terbit. Sedangkan di kerajaan Elf, Elnor dan Lord serta Halbrand terus saja mengalami kegagalan dalam penyatuan batu mithril. Galadriel yang melihat hal itu kemudian menyuruh mereka untuk beristirahat karena mereka sudah berusaha terlalu keras. Perkataan Galadriel membuat Halbrand memikirkan rencana lain. Di mana mereka harus menurunkan tekanan pada batu mithril. Tak lama kemudian, Galadriel mendapatkan informasi bahwa Halbrand bukanlah raja dari Scotland. Tak lama kemudian, Galadriel mendapatkan informasi bahwa Halbrand bukanlah raja dari Scotland. Berdasarkan informasi itu, Galadriel langsung menginterogasi Halbrand dan menanyakan siapakah ia yang sebenarnya. Karena terlanjur ketahuan, Halbrand pun mengatakan bahwa ia dan Galadriel memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Adar. Ia adalah sosok yang memiliki banyak nama, yang mana berarti ia adalah sosok Sauron yang sebenarnya. Perkataan Halbrand membuat Galadriel sangat murka, sampai ia pun terlempar ke dimensi lain. Kemudian ia sempat bertemu dengan kakaknya, dan kemudian ia juga bertemu dengan Halbrand. Saat situasi mereka berdua berada di atas laut, saat itu Halbrand sempat menawarkan Galadriel untuk menjadi ratunya. Hal itu tentu saja membuat Galadriel tak terkecoh, karena ia tak mungkin bersatu dengan Sauron. Dan sampai akhirnya Galadriel pun sadar bahwa ia telah dibangunkan oleh Elrond. Kemudian Elrond bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
mati, namun Galadriel memilih bungkam. Kemudian Elrond mengajak Galadriel ke ruangan lain untuk melihat proses pembuatan cincin yang akan selesai. Di sana Elrond sempat menanyakan keberadaan Halbrand, namun Galadriel menjawab bahwa Halbrand sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Tak lama kemudian cincin buatan Lord Celebrimbor akhirnya selesai. Selanjutnya Galadriel menginginkan bahwa ketika cincin itu hanya boleh digunakan oleh kaum elf saja. Dan pada akhirnya rangkuman cerita ini selesai. Dan apakah Halbrand adalah Sauron yang asli? Kemudian bagaimana identitas asli kakek tua? Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di series session selanjutnya. Dan semoga Anda sekalian dapat mengerti serta terhibur dari alur cerita Lord of the Ring. Dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.